Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 1046-1050. Sebulan setelah misi pembunuhan ditetapkan, berita tentang pil inti darah spiritual ditawarkan sebagai hadiah menyebar ke seluruh dunia pembunuhan. Sebagian besar organisasi pembunuhan lainnya tidak percaya bahwa pil inti darah spiritual itu nyata dan berpikir bahwa itu hanya tipuan yang dibuat oleh divisi pembunuhan diam untuk menarik perhatian. Emperor Withered Shadow juga menyiapkan beberapa misi pembunuhan di Black Screen Corner. Pembunuh Black Screen Corner lebih profesional, dan 2 misi diselesaikan dalam 10 hari setelah disiapkan. Apa kau dengar? Ghost Kill, yang peringkat 148 di Black Corner Screen, menerobos dan sekarang menjadi kaisar. Peringkatnya telah melonjak ke 82. Aku juga mendengarnya. Rupanya, dia menyelesaikan pembunuhan dan memperoleh harta yang disebut pil inti darah spiritual. Pil inti darah spiritual, itu muncul dalam hadiah yang ditetapkan oleh divisi pembunuhan hening. Banyak pembunuh profesional dengan ekspresi dingin berkomunikasi satu sama lain di benteng Black Screen Corner dan bertukar informasi. Seorang pembunuh bayaran yang menerobos atau tiba-tiba menjadi lebih kuat jelas akan menarik perhatian banyak pembunuh lainnya. Assassin biasanya hanya memilih misi dengan hadiah paling banyak dengan kesulitan paling sedikit. Bos, hanya ada 4 misi pembunuhan yang memberikan pil inti darah spiritual yang tersisa. Haruskah kita mencobanya? Kata sosok muda kurus di sudut gelap. Di sebelahnya ada 2 pria dan seorang wanita. Mereka semua memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan orang-orang di dekatnya tidak berani mendekati mereka. Tentu, meskipun targetnya adalah Istana 9 Kegelapan, kita hanya perlu bersembunyi sebentar setelah kita berhasil. Pembunuh utama tidak bisa menahan godaan dari pil inti darah spiritual. Di aula para dewa, Tuan, semua misi pembunuhan yang ditetapkan di sudut layar hitam telah selesai. Supreme Emperor Dark Knight mengungkapkan ekspresi bersemangat. Sejak misi ditetapkan, para pembunuh di divisi pembunuhan senyap berlipat ganda jumlahnya, dan organisasi pembunuhan terdekat yang lebih kecil telah dimakan oleh mereka. Sejumlah kecil pembunuh bahkan pindah dari Black Screen Corner. Ini sekarang akan menjadi pertunjukan utama. Zhao Feng tertawa. Lanjutkan melakukan misi pembunuhan, dan tingkatkan kesulitannya. Zhao Feng memerintahkan. Kemudian pada hari itu, Bi King Yue, Kaisar tertinggi malam gelap, dan Zhao Feng membahas kelompok target berikutnya. Kelompok pertama terdiri dari raja dan sejumlah kecil kaisar, tapi kali ini akan lebih sulit. Mereka bahkan mengkonfirmasi sejumlah raja kuasi suci. Ini adalah penatua agung dari klan hantu kegelapan. Zhao Feng menemukan berita tertentu secara tidak sengaja. Klan hantu kegelapan dan gerbang langit gelap keduanya merupakan kekuatan bawahan dari Istana 9 Kegelapan, dan klan hantu kegelapan adalah kekuatan yang telah bergabung dengan Zhao Wang. Zhao Feng menyadari bahwa tetua agung klan hantu kegelapan adalah tetua tua yang mencoba membunuh Zhao Feng bersama dengan Dewa Suci Lapis Baja Hitam belum lama ini. Penatua berhasil bertahan hidup karena dia menghususkan diri dalam hukum spasial, tetapi Zhao Feng telah meninggalkan tanda mata dewa padanya. Jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkan dia bertahan hidup lebih lama. Zhao Feng memiliki rencana lain yang membutuhkan kerja sama Zhao Wang, tetapi yang terakhir belum cukup kuat. Hadiah untuk membunuh kuasa Secret Lord akan menjadi pil esensi darah. Zhao Feng mengeluarkan beberapa pil esensi darah dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Bahan yang digunakan untuk membuat pil darah esensi benar-benar berbeda dari pil inti darah spiritual. Pil esensi darah terbuat dari garis keturunan kuno murni, dan berguna untuk garis keturunan. Zhao Feng menyerahkan botol kecil ini kepada Kaisar Layu Bayangan dan biarkan dia mengatur beberapa misi pembunuhan lagi di sudut layar hitam. Karena tugas membunuh kuasa Secret Lord terlalu sulit, menempatkan misi di divisi pembunuhan hening tidak terlalu berguna. Aku akan menyerahkan tugas ini padamu. Jika kamu membutuhkan pil esensi darah atau pil inti darah spiritual, datang saja padaku. Zhao Feng menyerahkan tugas itu kepada Bi King Yue dan Kaisar tertinggi malam gelap. Dimengerti, Bi King Yue dan Kaisar tertinggi Dark Knight sama-sama menginginkan pil esensi darah, jadi mereka memberikan perhatian ekstra pada masalah ini dan berharap mereka bisa mendapatkan beberapa pil esensi darah dari Zhao Feng jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian hari itu, gelombang lain dari misi pil inti darah spiritual dikirim, menyebabkan kekacauan di antara dunia pembunuhan. Contoh yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan nilai pil inti darah spiritual. Aku sudah lama tidak menyukai Istana 9 Kegelapan. Siapa yang tahu kekuatan apa ini? Mereka telah menyiapkan begitu banyak misi pembunuhan.
Seorang pembunuh berotot mengambil misi dan pergi dengan semangat. Hehe, yang terbaik adalah melakukan misi ini dengan cepat. Seorang pembunuh yang memancarkan aura berdarah mengungkapkan tatapan mematikan di matanya. Setiap orang bisa jatuh karena kesulitan pembunuhan ini meningkat. Pasukan bawahan dari Istana Sembilan Kegelapan mulai mengambil tindakan. Misi pembunuhan lain kemudian muncul di Black Screen Corner. Hadiahnya adalah pil darah esensi, dan itu ditetapkan oleh orang atau kekuatan yang sama yang memberikan pil inti darah spiritual. 30 pembunuh teratas di Black Screen Corner langsung tertarik padanya. Pil esensi darah sangat menarik bagi Kaisar Puncak. Bahkan para penguasa suci dengan garis keturunan yang lebih lemah menginginkan mereka. Namun, hanya ada satu misi yang memberikan pil esensi darah, dan itu adalah untuk membunuh penguasa kuasi suci dari Istana Sembilan Kegelapan. Hari itu, 3 pembunuh berbeda menerima misi. Kembali ke aula para dewa, Zhao Feng memberikan satu harimau merah bersayap emas yang telah disiapkan kepada tabib suci roh giok. Dia tidak berharap misi pembunuhan akan selesai begitu cepat. Pilnya hampir habis. Zhao Feng segera memasuki pengasingan setelah kembali ke kediamannya. Aku akan menunggu sebentar lagi sebelum bersiap untuk mengambil alih danau. Herbal muncul di tangan Zhao Feng saat dia mulai berkultivasi. Flames of Wind Lightning mulai mengelilinginya. Beberapa dari 5 lebah berbeda racun telah memasuki alam mimpi kuno, dan mereka menjadi lebih kuat dengan cepat. Namun, kekuatan pertempuran dari Golden Winged Scarlet Tigers terlalu besar, dan Zhao Feng tidak memiliki banyak kepercayaan hanya dengan 5 lebah berbeda racun. Zhao Feng menduga bahwa mayoritas dari 5 lebah berbeda racun akan hilang untuk menaklukkan macan Scarlet bersayap emas. Oleh karena itu, Zhao Feng berencana untuk mengendalikan macan Kirmizi bersayap emas dan mengubahnya menjadi kekuatannya untuk menebus kerugian 5 lebah berbeda beracun. 3 hari kemudian, aura Zhao Feng naik sekali lagi. Api petir angin yang datang darinya menjadi lebih murni dan lebih kuat. The Fire of Wind Lightning telah mencapai penyelesaian. Zhao Feng bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, dia telah menggunakan hampir semua harta elemen api miliknya. Zhao Feng membeli sejumlah besar sumber daya budidaya di kota warisan surga, tetapi semuanya habis sekarang. Untungnya, Zhao Feng sudah mulai mengumpulkan sumber daya untuk bumi petir angin sejak lama. Setelah kembali ke aula dewa, Zhao Feng menggunakan bawahannya untuk menemukan lebih banyak sumber daya elemen bumi. Aura ini. Zhao Feng merasakan aura jahat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar ribuan mil jauhnya dari Zhao Feng. Grand Elder, seorang ahli dewa suci mengatakan mereka di sini untuk bertemu denganmu. Sosok Zhao Feng langsung muncul di luar istana dan menghilang ke langit. Eselon atas aula para dewa menghadapi seorang pria jahat dengan rambut berwarna ungu dan darah. Namun, laki-laki yang memiliki momentum, monster tuasu dan kaisar tertinggi Dark Knight sama-sama berada di sisi aula dewa, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun dengan gegabah. Turun, suara Zhao Feng terdengar dari belakang mereka, dan semua ahli dari aula dewa mulai mundur perlahan. Namun, banyak dari mereka sedang memeriksa Grand Elder yang misterius ini. Kalian semua, pergi. Bikin Yue tahu apa yang diinginkan Zhao Feng dan segera membubarkan kerumunan. Zhao Feng, aku tidak berharap kamu menciptakan kekuatanmu sendiri. Mata Nan Gongsheng berkilauan dengan cahaya ungu tua saat dia berkata dengan agak tidak senang. Dalam hatinya, Zhao Feng adalah seseorang yang bertujuan untuk seni bela diri tertinggi dan memiliki potensi untuk menjadi dewa. Dia seharusnya tidak membuang-buang waktu untuk membangun kekuatan dan membuang-buang sumber daya pada mereka. Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi kecewa dengan Zhao Feng saat ini. Masuk dan bicara, Zhao Feng berkata, saat dia melihat kekuatan Nan Gongsheng, dia tahu bahwa Nan Gongsheng belum sepenuhnya dikendalikan oleh tubuh pikiran mental dewa jahat. Jika Nan Gongsheng telah sepenuhnya berasimilasi, dia akan menyerap kekuatan dewa jahat tanpa henti. Tidak mengherankan jika dia sudah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik dalam kasus itu. Zhao Feng, biarkan aku melihat apakah kamu menjadi lebih kuat atau tidak. Niat bertempur muncul di mata Nan Gongsheng saat aura jahat yang menakutkan menyebar ke seluruh langit dan bumi. Bunga-bunga jahat menjulur ke seluruh tubuhnya. Nan Gongsheng, aku tidak akan bertarung denganmu, suara tanpa emosi Zhao Feng terdengar. Kenapa tidak? Nan Gongsheng berhenti, dan niat bertarungnya langsung memudar. Jika Zhao Feng tidak ingin melawan, tidak ada gunanya bertarung. Dia hanya seorang kuasa Secret Lord sekarang. Nan Gongsheng, dia tidak bisa menjadi tandinganmu. Suara tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di tubuh Nan Gongsheng. Kamu sudah tahu kartu tersembunyiku. Zhao Feng menjawab, dan Nan Gongsheng berhenti.
Dia tahu apa kartu tersembunyi Zhao Feng itu, panah pembunuh dewa. Jika Zhao Feng menggunakan panah pembunuh dewa, maka dia akan kehilangan apapun yang terjadi. Kenyataannya, ini bukan alasan sebenarnya Zhao Feng. Pada titik ini, niat jiwa Zhao Feng telah berhasil menembus ke tahap awal alam cahaya mistik. Dia bisa mengalahkan Nan Gongsheng bahkan tanpa panah pembunuh dewa hanya dengan niat jiwa yang murni. Namun, dia tidak ingin mengalahkan Nan Gongsheng. Zhao Feng tahu bahwa Nan Gongsheng telah menetapkannya sebagai target. Begitu Nan Gongsheng kalah dari Zhao Feng, dia mungkin mulai menyerap kekuatan dewa jahat secara tak terkendali. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Zhao Feng. Setidaknya untuk saat ini, Nan Gongsheng masih bisa berpikir sendiri. Akan lebih baik jika dia mempertahankan itu. Masuklah. Aula para dewa adalah kekuatan yang melawan Istana Sembilan Kegelapan, jadi mungkin ada pengintai Istana Sembilan Kegelapan di dekat sini. Zhao Feng mengirim pesan. Wajah Nan Gongsheng langsung mengungkapkan cahaya berwarna darah saat niat membunuh melonjak darinya. Istana Sembilan Kegelapan mengejarnya selama 4 tahun penuh, bahkan mengejarnya kembali ke tanah suci bela diri sejati dan mengancam saudara kandungnya, tuannya, dan klannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa Nan Gongsheng membenci Istana Sembilan Kegelapan. Namun, Nan Gongsheng mengerti bahwa dia belum cocok untuk Istana Sembilan Kegelapan. Suara mendesing. Nan Gongsheng mengikuti Zhao Feng ke area terlarang di belakang aula para dewa. Nan Gongsheng, pasukan saya baru saja mulai mengambil tindakan. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Zhao Feng tersenyum dan berbicara samar setelah memasuki aula rahasia. Nan Gongsheng, pasukan saya baru saja mulai mengambil tindakan. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Zhao Feng tersenyum dan berbicara samar setelah memasuki aula rahasia. Tindakan macam apa? Nan Gongsheng percaya bahwa, jika Zhao Feng mengatakan ini, pasti akan ada sesuatu yang dia minati. Saya membuat organisasi pembunuhan dan melakukan banyak misi yang menargetkan benteng di Istana Sembilan Kegelapan. Zhao Feng meringkas tindakan yang diambil terhadap Nine Darkest Palace. Kamu membuat kekuatan ini sehingga kamu bisa menghancurkan Istana Sembilan Kegelapan. Sebuah cahaya melintas di mata Nan Gongsheng. Nan Gongsheng tahu betul betapa sulitnya melawan monster seperti Istana Sembilan Kegelapan sendirian. Namun, bahkan lebih sulit untuk menciptakan kekuatan yang bisa melawan Istana Sembilan Kegelapan. Berpikir sampai di sini, Nan Gongsheng akhirnya menyadari betapa luar biasanya Zhao Feng. Tidak ada yang tahu berapa kali lebih kuat Hall of Gods dibandingkan dengan klan suci sejati mistik. Selanjutnya, Zhao Feng menciptakan kekuatan ini untuk menghancurkan Istana Sembilan Kegelapan. Setelah Zhao Feng menghancurkan Istana Sembilan Kegelapan, dia mungkin akan kembali menjadi Zhao Feng yang berfokus pada dao seni bela diri sekali lagi. Nan Gongsheng sangat menantikan untuk melihat Zhao Feng itu lagi. Namun, yang tidak diketahui Nan Gongsheng adalah, meskipun Zhao Feng adalah penatua agung, dia sebenarnya tidak melakukan banyak manajemen. Sebagian besar waktunya masih dihabiskan untuk pemahaman. Hari di Istana Sembilan Kegelapan dihancurkan adalah hari di mana kita bertarung. Suara dingin dan tegas Nan Gongsheng terdengar. Dengan kata lain, Nan Gongsheng bersedia untuk bergabung dengan Aula Dewa setidaknya sampai saat itu. Tentu, Zhao Feng setuju untuk saat ini. Menurut intel yang ditemukan Ocean Smoke Pavilion, Nine Darkest Palace memiliki demigods. Demigod adalah ahli yang berdiri di puncak benua, dan mereka adalah eksistensi legendaris. Zhao Feng juga merasa tidak berdaya. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghancurkan Istana Sembilan Kegelapan, dan dia tidak tahu berapa lama bahkan jika dia bisa. Tetapi dengan bantuan Nan Gongsheng, kepercayaan Zhao Feng meningkat. Menjadi seorang pembunuh tidak terdengar terlalu buruk. Nan Gongsheng menjilat bibirnya saat dia mengungkapkan niat yang haus darah dan kejam. Ngomong-ngomong, Zhao Feng, Kun Yun mungkin akan sampai ke zona benua. Nan Gongsheng tiba-tiba berkata. Menurut apa yang dia tahu, Zhao Feng adalah orang yang menghidupkan kembali demigod Kun Yun. Tetapi setelah interaksi singkat Nan Gongsheng dengan Kun Yun, sepertinya Kun Yun membenci Zhao Feng. Saat ini, dia berada di tahap akhir dari alam cahaya mistik. Nan Gongsheng memperingatkan. Kun Yun kecil. Zhao Feng tercengang. Kun Yun telah dihidupkan kembali melalui darah, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Kun Yun pada tahap akhir dari alam cahaya mistik setidaknya akan bisa bertarung melawan Raja Suci. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang demigod dan memiliki banyak kartu tersembunyi. Nine Darkest Palace sendiri membuat kepala Zhao Feng sakit. Jika Kun Yun datang juga, aula para dewa mungkin akan hancur. Tidak, aku harus menghentikannya. Zhao Feng bergumam lembut saat cahaya melintas di benaknya,
dan dia mengirim pesan ke Biking Yue melalui segel jantung gelap. Beritahu kekuatan paviliun asap laut dekat lautan untuk menyebarkan berita bahwa aku berada di garis depan bertempur. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa setelah mengirim pesan. Karena lautan pada dasarnya dikuasai oleh Ocean Smoke Pavilion dan Kun Yun harus lewat di sana terlebih dahulu, dia pasti akan menuju ke garis depan setelah menerima berita ini. Aku hanya perlu mengarahkan dia ke garis depan untuk saat ini. Zhao Feng menghela napas. Berita tentang Kun Yun semakin menekan Zhao Feng. Saat ini, Zhao Feng terlalu lemah. Dia hanya akan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan Kun Yun jika dia menjadi Dewa Suci. Bagaimanapun, perseteruan di antara mereka belum mencapai tingkat di mana salah satu dari mereka harus mati. Zhao Feng kemudian memanggil Kaisar Bayangan Layu dan menyuruhnya untuk mengajar Nan Gongsheng. Divisi pembunuhan hening di Aula Para Dewa sekarang memiliki penguasa suci lapis baja hitam, malam gelap Kaisar tertinggi, Bayangan Layu Kaisar, Nan Gongsheng, dan banyak lagi. Zhao Feng percaya bahwa lebih banyak pembunuh super akan segera bergabung dengan divisi pembunuhan hening setelah membagikan pil esensi darah. Pada saat yang sama, para pembunuh yang berkeliaran di seluruh dunia ini dapat memberikan informasi kepada Aula Para Dewa. Itu adalah situasi win-win bagi mereka berdua. Zhao Feng mulai membuat persiapan untuk pertarungan di alam mimpi kuno setelah Nan Gongsheng pergi. Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno 3 hari kemudian dan bersiap untuk menyerang macan Scarlet bersayap emas. Weng, 60 atau lebih lebah berbeda 5 racun terbang di sekitar Zhao Feng. Warna 5 lebah berbeda beracun ini lebih cerah dari sebelumnya, dan mereka memancarkan aura menakutkan. 6 raja lebah telah menerobos dan menjadi kaisar lebah. Bagus. Sekarang aku punya 14 kaisar lebah. Zhao Feng sangat gembira. Dia tidak berharap 5 lebah berbeda beracun meningkat begitu cepat di alam mimpi kuno. Weng. Di bawah kendali Zhao Feng, 5 lebah berbeda beracun ini mengikuti di belakangnya dan perlahan mendekati pusat hutan. Riak cahaya keemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat semuanya. Pada saat ini, harimau merah bersayap emas mengepung kolam. Beberapa sedang minum air sementara yang lain terbang di udara atau berbaring di rerumputan. Tatapan Zhao Feng pertama kali tertuju pada 2 macan merah bersayap emas yang lebih besar. Menurut inspeksinya, kedua macan Scarlet bersayap emas ini harus menjadi pemimpin. Pergilah. Zhao Feng mengendalikan 5 lebah berbeda beracun dan membuat mereka melaju cepat di hutan. Roar. 2 harimau merah bersayap emas yang sedikit lebih besar merasakan keanehan ini dan meraung keras sehingga macan merah bersayap emas berkumpul bersama. Suara mendesing. Zhao Feng menggunakan sayap petir merah dan menyerang ke depan saat 5 lebah berbeda beracun mengelilinginya. Targetnya juga adalah 2 macan merah bersayap emas yang lebih besar. Roar. Hampir 15 harimau merah bersayap emas meraung marah saat mereka melihat Zhao Feng dan melepaskan aura ganas yang menakutkan. Jelas perburuan Zhao Feng terhadap macan Scarlet bersayap emas telah membuat mereka marah. Manusia, tidak peduli ras apa kamu akan mati karena memburu kawananku. Harimau Scarlet bersayap emas terkemuka melepaskan gelombang energi mental, dan Zhao Feng mampu memahami apa yang dikatakan harimau Scarlet bersayap emas ketika gelombang ini mencapai jiwa Zhao Feng. Suara mendesing. Beberapa lusin sosok emas merah melompat keluar dan mengelilingi Zhao Feng. Mereka langsung mulai menyerang saat mereka melepaskan aura sunyi dan sengit ke arah Zhao Feng. Aura dari 2 harimau merah bersayap emas yang lebih besar membuat Zhao Feng merasakan bahaya. Namun, ada 60 atau lebih lebah berbeda 5 racun di sekitar Zhao Feng yang mampu berbagi tekanan untuknya. Dunia kecil ilusi. Gelombang kabut ungu muncul di belakang tubuh kilat Scarlet Lightning milik Zhao Feng. Itu segera menutupi semuanya dalam jarak beberapa ratus yard dan mengubah dunia menjadi ilusi. Zhao Feng telah membentuk dunia kecil ilusi sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertempuran. Golden Winged Scarlet Tigers yang menyerang di depan langsung melambat. Indra mereka sangat dibatasi di Little World of Illusions. Di sisi lain, 5 lebah berbeda beracun dikendalikan oleh segel jantung gelap Zhao Feng, jadi mereka tidak terpengaruh oleh dunia kecil ilusi. Weng. Zhao Feng mengendalikan 10 kaisar lebah dan membuat mereka mendekati 2 macan merah bersayap emas yang lebih besar. Raja dan kaisar lebah lainnya menghentikan macan Scarlet bersayap emas yang tersisa. Dunia kecil ilusi sangat efektif dalam memecah belah lawan. Manusia, kamu mendekati kematian. Golden Winged Scarlet Tiger terkemuka meraung saat itu menyerbu ke arah Zhao Feng.
Kedua macan Scarlet bersayap emas ini mampu berinteraksi dengan Zhao Feng dengan energi mental mereka. Dari ini, dia bisa melihat seberapa kuat maksud jiwa mereka. Dunia ilusi kecil Zhao Feng sangat tidak efektif melawan mereka. Domain petir kekuatan fisik. Zhao Feng tidak berani sombong terhadap dua puncak macan merah bersayap emas, dia segera menggunakan domain petir kekuatan fisiknya. Ledakan, suara mendesing, suara mendesing. Tekanan tubuh petir suci muncul di sekitar Zhao Feng bersama kekuatan petir tak terbatas. Kekuatan Zhao Feng meningkat dalam domain petir kekuatan fisik, sedangkan macan kirmizi bersayap emas akan sangat tertekan dan dibatasi oleh petir. Pergilah. Zhao Feng memerintahkan 10 kaisar lebah untuk menyerang dua harimau Scarlet bersayap emas sementara dia juga menyerang salah satu pemimpin harimau merah bersayap emas juga. Sua. Cakar Golden Winged Scarlet Tiger berkilauan dengan cahaya keemasan merah saat itu menebas ke depan. Zhao Feng melihat serangan ini datang dengan kemampuan mata kirinya, dan dia dengan cepat menyodorkan satu telapak tangannya, menghalangi cakar harimau Scarlet bersayap emas. Ledakan, sepasang lebah berbeda 5 racun menyengat harimau Scarlet bersayap emas. Sudah kuduga, ini tidak terlalu efektif. Mata kiri Zhao Feng melihat luka pada harimau Scarlet bersayap emas. Racun dari Kaisar Lebah tidak menimbulkan banyak kerusakan pada harimau Scarlet bersayap emas. Meskipun 5 lebah berbeda beracun adalah serangga purba, mereka sangat dibatasi saat menghadapi anggota sejati dari 10.000 ras kuno. Weng. Zhao Feng membuat serangan 5 lebah berbeda racun lainnya. Meskipun racunnya tidak terlalu efektif, itu bertambah dan bisa menjadi sangat berbahaya. Lonjakan energi mental. Lonjakan kilat kristal ungu emas tipis melesat keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menusuk ke dalam jiwa harimau Scarlet bersayap emas. Mengaum, harimau Scarlet bersayap emas ini melolong kesakitan dan membeku di udara. Suara mendesing, Zhao Feng dan 5 lebah berbeda beracun menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengedarkan kekuatannya dan mengontrak domain petir kekuatan fisik ke telapak tangannya, melepaskan telapak petir suci penghancur langit terkuat dalam hidupnya. Ledakan, telapak tangan emas merah besar dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya didorong ke arah harimau Scarlet bersayap emas. Roar, pemimpin harimau Scarlet bersayap emas merasa ada sesuatu yang salah dan langsung mengaktifkan garis keturunannya. Petir emas merah menyala di sekitarnya, dan kekuatan fisiknya meningkat beberapa kali lipat. Mengaum, pemimpin harimau Scarlet bersayap emas bentrok dengan telapak petir suci penghancur langit Zhao Feng dan melepaskan kekuatan mengerikan yang benar-benar menghentikan telapak petir suci Zhao Feng. Serangan jiwa gelap. Melihat bahwa pemimpin harimau Scarlet bersayap emas begitu galak, Zhao Feng menggunakan serangan jiwa sederhana. Suara mendesing. Setelah diserang oleh niat jiwa Zhao Feng, harimau Scarlet bersayap emas langsung dikirim terbang ke dinding batu di belakangnya. Weng. Five Poison Distinct Beast langsung mengikuti dan menyengat bagian kritis tubuh Golden Winged Scarlet Tiger. Segel hati gelap, Zhao Feng tiba-tiba membentuk simbol petir ungu dan emas dan menanamkannya ke dalam pikiran harimau Scarlet bersayap emas. Roar, harimau Scarlet bersayap emas yang terluka parah seketika mulai melolong, dan itu melepaskan gelombang niat bertempur yang sangat dahsyat. Segel jantung gelap Zhao Feng gagal. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Zhao Feng memiliki ekspresi yang tegas. Paket harimau merah bersayap emas ini memiliki 2 harimau merah bersayap emas yang sangat kuat, dan yang lainnya hampir membunuh 5 kaisar lebah lainnya. Tatap mata dewa, Stunning Eye Inten berasal dari mata kiri Zhao Feng dan membentuk pusaran air ungu tanpa dasar yang mencapai sisi lain dan terhubung dengan ilusi ungu berkabut. Sebuah kekuatan terlarang menutupi harimau Scarlet bersayap emas dan mulai mengeluarkan jiwanya. Kekuatan terlarang ini sepertinya datang dari Tuhan. Seseorang tidak bisa melawannya atau melawan sama sekali. Manusia, apa ini? Pemimpin harimau Scarlet bersayap emas ini merasa bahwa ia telah kehilangan kendali atas jiwanya, dan kepanikan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Seolah-olah, tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak dapat menghentikan jiwanya untuk ditarik keluar. Zhao Feng menghadapi salah satu pemimpin harimau Scarlet bersayap emas di tepi dunia kecil ilusi. Manusia, apa ini? Pemimpin harimau Scarlet bersayap emas ini merasa bahwa ia telah kehilangan kendali atas jiwanya dan ia mulai meninggalkan tubuhnya. Ketakutan dan kepanikan muncul di matanya. Weng. 5 lebah berbeda beracun di sekitar Zhao Feng terus menyengat harimau Scarlet bersayap emas, berjuang, tetapi tidak dapat menghentikan nasib jiwanya yang tersedot keluar. Yuan Sol berwarna emas merah tua perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Manusia, jangan pernah berpikir tentang itu.
Jiwa Yuan dari harimau Scarlet bersayap emas berjuang dan meraung. Huff! Zhao Feng mencibir dengan dingin saat niat jiwa yang lebih kuat muncul di mata kirinya, meningkatkan kekuatan tatapan mata dewa. Kamu adalah keturunan dari salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Tidak, mata ini. Harimau Scarlet bersayap emas tidak dapat melawan, dan itu menatap mata Zhao Feng dengan ketakutan. Menurut ingatannya, garis keturunan dari 8 mata Dewa Agung sebanding dengan 10 garis keturunan teratas dari 10.000 ras kuno. Garis darah dari keturunan 8 mata Dewa Agung tidak akan jauh lebih lemah. The Golden Winged Scarlet Tiger menganggap garis keturunan dari 8 mata Dewa Agung sebagai keberadaan yang menakutkan, sedangkan garis keturunannya sendiri adalah salah satu yang paling lemah di antara 10.000 ras kuno. Harimau Scarlet bersayap emas tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang dengan garis keturunan yang begitu mulia. Namun, mata manusia ini sepertinya tidak berasal dari salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Karena kepanikan dan ketakutannya, perlawanan harimau Scarlet bersayap emas semakin menurun, dan itu tersedot ke dalam dimensi mata Dewa Zhao Feng. Weng. Zhao Feng memerintahkan 5 lebah berbeda beracun di dekatnya untuk membantu mendukung pertempuran lain sementara kesadarannya memasuki dimensi mata dewa. Dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, jiwa harimau Scarlet bersayap emas bahkan lebih takut, dan Zhao Feng bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Segel hati gelap. Segel petir ungu tua terbentuk dari mata kiri Zhao Feng dan perlahan-lahan tercetak ke jiwa harimau Scarlet bersayap emas. Golden Winged Scarlet Tiger tidak berjuang keras, itu hanya membiarkan Zhao Feng menempatkan segel hati gelap ke dalam jiwanya. Dari kelihatannya, harimau kirmizi bersayap emas ini mengira aku memiliki garis keturunan yang sangat mulia, jadi ia bersedia melayaniku. Jika tidak, aku akan perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga. Zhao Feng mulai berpikir, dari sini, orang dapat melihat bahwa ras di alam mimpi kuno sangat mementingkan garis keturunan. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, dia hanya memiliki garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna, garis keturunan Imperial Dao. Dengan sebuah pikiran, Zhao Feng memasukkan jiwa harimau merah bersayap emas kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengeluarkan beberapa jus buah 100 asal dan mengoleskannya ke luka harimau Scarlet bersayap emas. Jus buah 100 asal efektif bahkan melawan racun 5 racun lebah berbeda. Manusia, apa yang baru saja kamu lakukan? Harimau Scarlet bersayap emas lainnya menyerang Zhao Feng dan mengirimkan gelombang energi mental. Weng. Beberapa kaisar lebah mencoba memblokirnya dengan terus menyengatnya. Roar. Harimau Scarlet bersayap emas yang baru saja diperbudak Zhao Feng tiba-tiba meraung. Saya bersedia melayani tuan saya. Jika Anda bersedia mengikuti saya, layani tuan di samping saya, kata harimau Scarlet bersayap emas yang diperbudak. Golden Winged Scarlet Tigers, ayo kita bunuh manusia ini dan selamatkan ahli ras kita. Harimau Scarlet bersayap emas besar lainnya jelas bisa menebak apa yang sedang dilakukan Zhao Feng, dan ia meraung keras. Zhao Feng tersenyum. Dia sudah memikirkannya saat menyerang kawanan harimau Scarlet bersayap emas, bahkan jika dia berhasil memperbudak para pemimpin, dia tidak akan bisa mengendalikan seluruh kelompok. Karena mereka berasal dari 10.000 ras kuno, mereka berbeda dari kelompok binatang biasa di benua. Namun, sekarang Zhao Feng memiliki harimau Scarlet bersayap emas yang kuat, dia tidak perlu takut dengan macan merah bersayap emas yang tersisa. Ayo pergi. Zhao Feng menyerbu dengan harimau Scarlet bersayap emas yang diperbudak dan pergi untuk menyerang harimau merah bersayap emas lainnya yang baru saja berteriak. Manusia, kamu tidak tahu malu. Golden Winged Scarlet Tiger meraung dalam kemarahan, tapi itu tidak bisa bertahan lama melawan Zhao Feng dan Golden Winged Scarlet Tiger bersama-sama. Cedera segera menutupi tubuhnya, dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Zhao Feng menyedot jiwanya ke dalam dimensi mata kirinya dan perlahan-lahan mencetak simbol petir kesengsaraan Dewa Ungu Tua ke dalam jiwanya. Golden Winged Scarlet Tiger berjuang sedikit, tetapi jiwanya menjadi sangat lemah setelah beberapa saat dan akhirnya berhasil diperbudak oleh Zhao Feng. Pergilah. Zhao Feng memberi perintah, dan 2 macan Scarlet bersayap emas terkuat mengalahkan macan merah bersayap emas lainnya di dunia kecil ilusi satu persatu. Zhao Feng akhirnya berhasil memperbudak semua macan Scarlet bersayap emas, tetapi salah satu yang lebih lemah mati karena racun. Lebih dari 40 dari 5 lebah berbeda racun Zhao Feng tewas dalam pertarungan. Tidak ada Raja Lebah yang selamat. Ini semua dalam harapan Zhao Feng, tetapi dia benar-benar berhasil mendapatkan paket 10.000 ras kuno pada akhirnya.
Potensi harimau Scarlet bersayap emas berkali-kali lebih tinggi daripada 5 lebah berbeda beracun. Ini akan menjadi pasukan pertamaku di alam mimpi kuno. Mata Zhao Feng kuat dan penuh niat bertempur. Dengan harimau Scarlet bersayap emas ini, Zhao Feng percaya bahwa dia akan dapat memperoleh lebih banyak kekayaan di dalam alam mimpi kuno. Zhao Feng kemudian melihat ke kolam setelah pertarungan dengan Golden Winged Scarlet Tigers berakhir. Air di kolam sangat jernih sehingga orang bisa melihatnya. Sepertinya itu hidup, dan itu memberikan perasaan sejuk dan tenang. Ketika Zhao Feng bertarung dengan Golden Winged Scarlet Tigers barusan, kolam ini tetap tenang dan tidak terpengaruh sama sekali. Tuan, air di dalam kolam bermanfaat bagi kehidupan dan jiwa. Ia dapat menyingkirkan kotoran di dalam garis keturunan seseorang dan meningkatkan kemungkinan garis keturunan kembali ke leluhurnya. Selain itu, sangat mudah untuk mengumpulkannya, leader Golden Winged Scarlet Tiger menjelaskan. Itu bermanfaat bagi jiwa juga. Mata Zhao Feng berbinar. Dia sedikit terkejut, kebanyakan harta karun di dunia hanya terfokus pada satu aspek. Misalnya, anggur mata air abadi dapat meningkatkan umur dan keadaan keberadaan seseorang, sedangkan anggur dewa ilusi berfokus pada jiwa. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berjalan ke depan dan menyesap. Demam dingin langsung memasuki tubuh Zhao Feng dan menyatu dengan anggota tubuh dan organnya. Pertama, kekuatan hidup Zhao Feng tampaknya dibersihkan oleh aliran air jernih. Kekuatan fisiknya meningkat sebentar dan menjadi lebih halus. Kekuatan kolam ini kemudian mencapai kedalaman jiwa Zhao Feng. Seolah-olah Zhao Feng telah memasuki dunia air. Keadaan hatinya sangat tenang, dan niat langit dan bumi di sekitarnya muncul. Sungguh efek yang menakjubkan. Zhao Feng membuka matanya setelah sensasi ini menghilang karena terkejut. Harimau merah bersayap emas telah hidup di alam mimpi kuno dan meminum air ini untuk waktu yang sangat lama, jadi efek air ini mungkin lebih lemah pada mereka, tetapi Zhao Feng tidak berasal dari alam mimpi kuno, dan ini adalah dia pertama kali minum air ini. Dia bisa merasakan betapa efektifnya air kolam ini, itu lebih baik daripada kombinasi anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi, dan itu efektif bagi mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Kolam ini mungkin menjadi titik terobosan saya ke alam cahaya mistik. Zhao Feng sangat gembira. Harta karun yang berfokus pada jiwa sangat langka, dan bahkan lebih jarang lagi menemukan sesuatu yang berguna untuk penguasa kuasi suci dan penguasa suci. Tetapi efek dari air ini pertama-tama akan menuju keadaan keberadaan dan tubuh sebelum memasuki jiwa, Zhao Feng menganalisis. Tubuh Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa suci, dia hanya tidak memiliki niat. Akan lebih baik jika dia bisa membuat air kolam ini langsung masuk ke maksud jiwanya. Zhao Feng mengeluarkan labu spiritual hijau dan mengambil sebagian air kolam. Jaga tempat ini. Zhao Feng memesan Golden Winged Scarlet Tigers dan kemudian pergi. Kemampuan macam apa ini? Kemana Tuan pergi? Tatapan dari Golden Winged Scarlet Tiger membeku. Itu tidak bisa merasakan aura Zhao Feng dalam jarak ribuan mil dari sini. Zhao Feng membuka matanya di istana terlarang di aula para dewa. Sekarang setelah saya menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam cahaya mistik, saya perlu membuat beberapa persiapan. Zhao Feng bergumam lembut. Jika seseorang gagal menerobos ke alam cahaya mistik, kemungkinan menerobos di masa depan akan menjadi lebih rendah. Zhao Feng tidak berani mengujinya dengan santai bahkan jika dia memiliki 100 asal madu suci. Jika bukan karena fakta bahwa Kun Yun dan Istana Sembilan Kegelapan menimbulkan banyak tekanan, Zhao Feng mungkin akan memperkuat fondasinya selama 10 tahun lagi sebelum mencoba menerobos. Suara Biking Yue tiba-tiba terdengar di benaknya, Tuan, Istana Sembilan Kegelapan telah mulai mengambil tindakan, mereka meningkatkan perlindungan di sekitar target pembunuhan. Pada saat yang sama, mereka telah melakukan banyak misi yang berfokus pada Aula Dewa. Petik 2. Biking Yue melaporkan banyak informasi kepada Zhao Feng melalui segel jantung gelap. Dengan peningkatan perlindungan dari Nine Darkest Palace, kesulitan misi yang diatur Zhao Feng menjadi lebih tinggi. Nine Darkest Palace juga menetapkan misi pembunuhan untuk eselon atas di Aula Dewa. Targetnya lebih mudah untuk dibunuh, tetapi hadiah yang diberikan tidak seberharga pil darah esensi atau pil inti darah spiritual. Namun, tindakan Nine Darkest Palace masih merusak Hall of Gods. Bentrokan dengan Nine Darkest Palace tidak bisa dihentikan. Meskipun Dewa Suci Jurang Iblis telah ditakuti oleh Zhao Feng terakhir kali dan Istana Sembilan Kegelapan tidak melakukan banyak hal secara langsung, perseteruan antara kedua kekuatan hanya meningkat. Ketika mencapai tingkat tertentu, Istana Sembilan Kegelapan pasti akan mengirimkan kekuatan yang lebih kuat untuk menyerang Zhao Feng. Selain itu, Black Screen Corner tampaknya sangat tertarik dengan kedua pil tersebut, dan mereka mengirim banyak ahli untuk memantau Hall of Gods. Namun,
Karena bahan yang digunakan untuk membuat pil dipasok oleh Zhao Feng dan disempurnakan oleh Secret Dr. Jade Spirit, orang normal tidak bisa mendekat. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mempelajari apapun. Suara mendesing. Zhao Feng melompat keluar dan tiba di pusat penyulingan pil tabib giok suci. Secret Dr. Jade Spirit, aku ingin kamu membuat pil yang bisa menggoda para dewa suci. Zhao Feng berkata. Sekarang Istana Sembilan Kegelapan telah mengambil tindakan, Zhao Feng perlu melakukannya juga atau yang akan kalah pasti adalah Aula Dewa. Daging dan garis darah dari Golden Winged Scarlet Tigers mungkin tidak cukup, kecuali jika kau memberiku garis darah dan daging yang lebih berharga. Tabib suci memandang Zhao Feng dengan penuh harap. Dia telah menerima 3 harimau Scarlet bersayap emas dari Zhao Feng. Dokter suci Jade Spirit tidak bisa membayangkan di mana Zhao Feng mendapatkan harimau merah bersayap emas ini, dan dia sedikit menyesal bahwa dia setuju dengan Zhao Feng dengan begitu mudah. Dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak dari Zhao Feng. Coba ini. Zhao Feng mengeluarkan sebotol air dari kolam di alam mimpi kuno. Sungguh cairan yang aneh. Mata Secret Dr. Jade Spirit menyala. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cairan unik seperti itu. Airnya sangat jernih dan memberikan sensasi tenang. Intent of a Secret Lord hanya akan membuatnya riak. Kamu bisa mencobanya sedikit, Zhao Feng berkata. Untuk memurnikan air kolam ini, roh tabib suci giok harus terlebih dahulu memahaminya. Dokter suci Jade Spirit meneguk dan memejamkan mata saat sensasi yang jernih dan tenang memenuhi tubuhnya. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi yang mendalam. Dokter suci Jade Spirit membuka matanya setelah waktu yang lama, dan kejutan memenuhi matanya. Efek dari air kolam misterius ini tidak dapat dipercaya. Dia hanya menyesap sedikit, dan keadaan keberadaannya meningkat. Niat jiwanya diperhalus, dan kekuatan jiwanya menjadi tenang. Jika dia mulai memurnikan pil pada saat ini, Secret Dr. Jade Spirit yakin bahwa dia bisa membuat pil dengan tingkatan yang lebih tinggi. Aku yakin bisa menciptakan apa yang diinginkan teman kecil dengan cairan ini dan garis keturunan dari harimau merah bersayap emas, kata tabib suci Jade Spirit setelah menenangkan diri. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan junior ini. Setiap kali Zhao Feng mengeluarkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki zona benua. Itu menggerakkan dia. Karena senior sedang memurnikan pil untuk Hall of Gods, senior akan diperlakukan seperti semua anggota lainnya dan diberi penghargaan atas kontribusinya. Zhao Feng tahu bahwa tabib suci roh giok akan sangat tertarik pada air kolam misterius, jadi dia mengatakan ini dengan senyum tipis. Meskipun ada seluruh kolam cairan ini di dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng tidak berani mengeluarkan semuanya atau itu hanya akan memicu keserakahan tabib suci roh giok. Zhao Feng kemudian meninggalkan gedung pemurnian pil dan kembali ke tempatnya sendiri. Biking Yue, kirimi aku informasi di garis depan dan informasi yang dibutuhkan seseorang untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Zhao Feng memesan langsung melalui Dark Heart Seal, dan seseorang tiba keesokan harinya dengan semua yang diinginkan Zhao Feng. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Semua intel melayang di udara dan mulai membalik dengan sendirinya. Bentuk segudang dewa suci telah kembali ke medan perang, memaksa semua penguasa suci di sekitar kota Meng untuk berkumpul bersama untuk menghentikannya. Dewa suci alam cahaya mistik tahap akhir dari Balai Perang Provinsi Lan kemudian muncul dan mengalahkannya. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Seperti yang diharapkan, setelah Secret Lord Myriad Forms pulih, dia kembali ke medan perang untuk membalas dendam terhadap Zhao Feng. Namun kali ini, Balai Perang Provinsi Lan sudah siap, mereka telah memberikan perintah untuk semua penguasa suci terdekat untuk berkumpul di kota Meng untuk memblokir bentuk segudang dewa suci. Pangeran ke-13 tidak bisa menghentikan perintah bahkan jika dia mau. Akhirnya, Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir tiba dan mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci. Inilah mengapa Meng City tidak tersesat. Namun, karena bentrokan antara bentuk segudang Dewa Suci dan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir, perang menjadi lebih berbahaya. Para Dewa Suci pada tahap awal Alam Cahaya Mistik mulai muncul, dan mereka yang berada di alam inti asal kecil perlahan mundur dan menjadi cadangan. Yu Fei juga ada di medan perang. Ekspresi Zhao Feng berubah. Ketika melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa tanggal Zhao Yufei tiba di medan perang tepat ketika dia pergi. Karena garis keturunannya, kecepatan kultivasi Zhao Yufei sangat cepat, dia sudah menerobos ke alam cahaya mistik. Meskipun Zhao Yufei tinggal di kota Pangeran ke-13 untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia juga telah membantu Pangeran ke-13 mendapatkan banyak poin perang dengan melakukannya. Tingkat bawah dari 2 dinasti penguasa mengalami kerugian besar. Jumlah orang yang bertempur menurun sementara nilai perang meningkat.
Anggota eselon menengah atas dari dinasti Gan Lord Agung mulai memasuki pertarungan juga. Misalnya, Suan Yuanwen, Luo Zun, Xi Yulei, Ji Bai, Jiang Hao, dan berbagai jenius yang memasuki persidangan putra mahkota juga mulai muncul di medan perang. Zhao Feng kemudian membalik-balik situasi di dua provinsi lainnya. Itu pada dasarnya sama dengan provinsi Lan. Setelah membaca informasi di garis depan, Zhao Feng mulai membaca informasi mengenai cara menerobos ke alam cahaya mistik. Informasi tersebut ditulis oleh para ahli yang telah berhasil menerobos ke alam cahaya mistik. Setiap goresan pemahaman berbeda dari yang lain. Zhao Feng tahu lebih banyak hal tentang apa yang perlu dia lakukan setelah membaca intel. Zhao Feng pertama-tama mengambil beberapa sumber daya elemen api dan menggunakan 5 teknik petir angin untuk mengkonsolidasikan api petir angin. Inti kristal dalam dantiannya lebih halus dan lebih keras. Petir Yuan sejati 3 warna berputar di sekitar dimensi inti kristalnya. Keesokan harinya, ketika Zhao Feng membuka matanya, aura yang memancar darinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Aku telah mencapai batas api angin petir. Zhao Feng sangat gembira, suara mendesing. Detik berikutnya, kesadaran Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. The Golden Winged Scarlet Tigers digunakan untuk Zhao Feng tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Zhao Feng mengambil beberapa tegukan dari kolam, lalu membuka mata spiritual Tuhannya untuk memasuki kondisi kultivasi. Zhao Feng sekarang bisa menekan keadaan keberadaan dan tubuhnya sehingga air kolam lebih efektif pada jiwanya. Dia membuka mata spiritual Tuhannya untuk meningkatkan tingkat pemahamannya juga. Efeknya tidak cukup jelas. Zhao Feng membuka matanya setelah sekian lama. Air kolam masih membersihkan tubuh Zhao Feng terlebih dahulu sebelum menggunakan sedikit energinya pada jiwanya. Kenapa aku tidak melakukan ini saja? Zhao Feng tiba-tiba berkata, dan tubuh jiwa ungu gelap ditutupi dengan petir putih melompat ke kolam. Jiwa Zhao Feng terpisah dari tubuhnya. Jiwanya kemudian memasuki kolam, sehingga tidak akan menyia-nyiakan apapun pada tubuh fisiknya. Itu efektif. Saat tubuh jiwa petirnya memasuki kolam, Zhao Feng dapat menganalisis bahwa air di kolam itu sangat efektif. Sensasi dingin tiba-tiba menyapu jiwa Zhao Feng. Saat ini, indera dan reaksi Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat. Seolah-olah dia telah memasuki dunia tanpa batas di mana waktu mengalir dengan lambat. Zhao Feng bisa merasakan rasa ilahi dan kesadarannya perlahan menyebar ke seluruh langit dan bumi yang luas. Perubahan kecil pada dunia bisa langsung dirasakan oleh Zhao Feng. Lonjakan hukum langit dan bumi dan kekuatan niat bergabung ke dalam pikiran Zhao Feng. Zhao Feng tenggelam dalam perasaan ini dan merasa tubuhnya menjadi semakin dalam, seolah-olah berada 10.000 yard di bawah air. Dia harus tetap diam dan fokus pada kultivasi dan pemahaman. Beberapa dari harimau merah bersayap emas memandang tubuh jiwa petir Zhao Feng yang duduk di tengah kolam di alam mimpi kuno. Aura yang datang dari Zhao Feng mulai menjadi lebih lemah, tetapi aliran kekuatan dari petir kesengsaraan dewa juga menjadi lebih lemah, seolah-olah akan berhenti kapan saja. Segel hati gelap di dalam dua harimau merah bersayap emas yang lebih besar mengendur untuk sesaat. Peng, peng, mata spiritual dewa Zhao Feng mulai berkedut, dan melepaskan aura kuno dan sunyi. Tubuh jiwa petir Zhao Feng langsung melepaskan aura yang kuat, dan lusinan harimau merah bersayap emas di dekatnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka gemetar di tanah. Namun, aura sunyi ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Guru memang memiliki salah satu dari garis keturunan 10.000 ras kuno. Pemimpin dari Golden Winged Scarlet Tigers bergumam. Sangat dekat, Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya saat jiwanya terbang keluar dari kolam dan kembali ke tubuhnya. Baru setelah bangun dia menyadari betapa berbahayanya situasi itu. Jiwanya hampir memasuki tidur abadi, tetapi untungnya, mata spiritual dewa menyelamatkannya. Ini masih terlalu berbahaya. Zhao Feng menghela napas. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, perlahan-lahan akan melemah. Hanya jika tubuh jiwa Zhao Feng mencapai tingkat yang sangat tinggi, barulah ia dapat berada di luar tubuhnya untuk waktu yang lama. Kekuatan unik di dalam kolam itu terlalu kuat, sensasi sejuk dan tenang terus mengikis kesadaran Zhao Feng, hampir membekukannya sepenuhnya. Namun, tingkat pemahaman saya hampir mencapai tingkat alam cahaya mistik sekarang. Keberuntungan datang bersamaan dengan bencana. Kemungkinan kematian memungkinkan tingkat pemahaman Zhao Feng meningkat ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Aku bisa mencoba menerobos ke alam cahaya mistik sekarang. Tatapan Zhao Feng dalam saat dia menghilang dari alam mimpi kuno. Menerobos ke alam cahaya mistik adalah proses yang panjang, itu membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan, dan itu bisa mencapai hingga 6 bulan. Karena itu, Zhao Feng perlu mempersiapkan segalanya sebelum dia memasuki pengasingan.
Zhao Feng pertama kali memberitahu Biking Yue dan Kaisar Suci Malam Gelap berita tentang tabib suci roh giok yang membuat pil baru. Ketika mereka dibuat, mereka dapat mengatur tugas pembunuhan yang lebih sulit. Zhao Feng hanya memberitahu Biking Yue, yang bertanggung jawab atas Aula Dewa, berita tentang dia memasuki pengasingan untuk mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Dia mengatakan padanya untuk tidak mengganggunya dalam keadaan apapun. Di dalam aula, Zhao Feng menutup matanya dan melepaskan kendali tubuhnya saat kesadarannya memasuki tempat yang sangat jauh. Di dalam istana mengerikan di klan hantu kegelapan, cahaya ungu keemasan tiba-tiba melintas di mata Zhao Wang yang jahat dan tampak jahat. Saat kesadaran Zhao Feng tiba di tubuh Zhao Wang, dia tahu semua yang telah terjadi. Zhao Wang sekarang adalah murid inti nomor 1 dari klan hantu kegelapan dan baru saja menjadi raja. Namun, niat jiwa Zhao Wang telah lama mencapai tingkat kaisar, dan kaisar normal tidak akan bisa merasakan ini. Selain itu, penatua agung dari klan hantu kegelapan adalah tetua yang mencoba membunuh Zhao Feng, tetapi dia pergi beberapa hari setelah kembali. Ini berarti bahwa, selama Zhao Wang tidak mengungkapkan terlalu banyak, klan hantu kegelapan tidak akan bisa merasakan apapun. Klan hantu kegelapan sangat mementingkan Zhao Wang. Saudara dan saudari bela diri semua tersedot ke Zhao Wang sementara regulator dan sesepuh semua peduli tentang Zhao Wang. Dalam hati mereka, Zhao Wang adalah seseorang yang pasti akan menjadi penatua di masa depan, dan dia bahkan mungkin bisa menerobos ke alam cahaya mistik dan memimpin klan hantu kegelapan ke puncak. Setelah mengkonfirmasi situasinya dengan Zhao Wang, Zhao Feng memulai arai di dekat kediamannya dan memblokir semuanya. Zhao Feng mengeluarkan Green Spiritual God dan minum beberapa teguk air kolam. Kekuatan dingin dan tenang mengalir ke seluruh tubuh dan jiwa Zhao Feng. Ini sepertinya tidak cukup. Zhao Feng berhenti sejenak, mungkin karena jiwanya pernah basah kuyup di kolam sebelumnya, tapi efek air kolam tidak sekuat sekarang. Gulu. Zhao Feng harus menyesap beberapa teguk lagi sebelum memasuki kondisi yang mendalam. 5 hari kemudian, tabib suci roh giok berhasil membuat pil yang sepenuhnya baru dengan air kolam dan garis keturunan 10.000 ras kuno. Supreme Emperor Dark Knight datang sendiri untuk mengambilnya. Hehe. Penguasaan Dao dari pil saya tampaknya telah meningkat di sini. Secret Dr. Jade Spirit sangat puas dengan pil Purifying Blood Secret Spirit yang dia buat. Beberapa hari lagi berlalu, dan misi baru didirikan di divisi pembunuhan hening. Jumlah pembunuh di sini hanya di bawah Black Screen Corner, dan sekarang menduduki peringkat kedua sebagai organisasi pembunuhan terbaik. Ketika misi ini ditetapkan, seluruh dunia pembunuhan terguncang. Beberapa pembunuh legendaris yang telah diam selama 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, terbangun dan muncul ke dunia lagi. Hadiah untuk pembunuhan kali ini adalah harta bernama pil roh suci pemurnian darah. Itu bisa meningkatkan umur seseorang dan kemurnian garis keturunan seseorang. Itu juga membantu jiwa seseorang dan sedikit meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik. Karena pil inti darah spiritual dan pil esensi darah, tidak ada yang meragukan efek dari pil roh suci pemurnian darah. Namun, hanya ada 3 misi yang memberikan hadiah ini, dan targetnya adalah semua ahli peringkat kuasa Secret Lord yang memiliki kemungkinan menjadi Dewa Suci. Kaisar tertinggi Dark Knight dan Biking Yue telah mendiskusikan ini bersama. 3 adalah batas misi yang dapat mereka atur di level ini. Banyak lapisan pelindung dan penjaga yang melindungi area terlarang di belakang aula para dewa. Suasananya sangat sunyi, seolah tidak ada apa-apa di sana. Gumpalan petir angin 3 warna sesekali berkilauan dari salah satu ruangan rahasia. Pada saat ini, Yuan sejati berwarna biru, hijau, dan merah mulai berputar-putar di dalam kristal inti Zhao Feng. Pada titik tertentu, retakan muncul di ruang di atas kristal inti. Gumpalan Yuan sejati 3 warna mulai bocor ke tubuh Zhao Feng, tetapi sebagian besar Yuan sejati dari petir angin tetap berada di dimensi kristal inti di bawah dan terus berputar. Pertama-tama aku harus menghancurkan dimensi kristal inti dan mengarahkan sebagian dari Yuan sejatiku, kemudian menggabungkan hukum langit dan bumi yang aku kendalikan ke dalam lautan Yuan sejatiku. Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya dan menghitung setiap langkah dengan tepat. Ketika Zhao Feng memasuki pengasingan latihan, misi yang dibuat oleh divisi pembunuhan tanpa suara menjadikan mereka pusat perhatian bagi semua pasukan pembunuh bayaran. Di salah satu area misi divisi pembunuhan tanpa suara, beberapa misi menarik akhirnya telah tiba. Senyuman jahat dan kejam muncul di wajah Nan Gongsheng. Dengan bimbingan Kaisar Bayangan Kekeringan, dia tahu proses menjadi seorang pembunuh bayaran dengan sangat baik, tapi tidak tertarik dengan misi biasa manapun. Pembunuh bayaran di dekatnya pun menghela nafas lega setelah Nan Gongsheng pergi.
Siapa orang itu? Kekuatannya tak terukur. Mungkinkah seorang pembunuh bayaran super telah kembali? Bagaimana lagi mereka bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat seperti itu? Kelihatannya, orang itu mengincar 3 misi yang baru. Beberapa pembunuh menunjukkan tatapan takut ke arah Nan Gongsheng, tetapi perhatian mereka segera diarahkan kembali ke pil spiritual suci pemurnian darah. Hadiah yang diberikan oleh kelompok misterius tersebut akan menciptakan kekacauan setiap saat. Pil inti darah spiritual, pil esensi darah, dan pil spiritual suci pemurnian darah telah menarik banyak perhatian. Pil spiritual suci pemurnian darah adalah sesuatu yang bahkan para penguasa suci yang biasa pun tidak akan bisa menolaknya. Namun, banyak hadiah datang bersamaan dengan bahaya. Ketiga misi barunya cukup untuk membuat lebih dari 90% para pembunuh bayaran menghentikan langkahnya. Istana Sembilan Kegelapan telah mengambil tindakan dan mulai melindungi orang-orangnya yang berada di daftar pembunuhan. Belum lama ini seorang pembunuh telah membunuh seorang anggota penting dari Istana Sembilan Kegelapan dan dia pun langsung dibunuh oleh para petinggi Istana Sembilan Kegelapan setelah mengklaim pil esensi darah. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan pil esensi darah tersebut, Istana Sembilan Kegelapan telah mengambilnya. Lagi pula, targetnya sendiri kali ini cukup kuat. Mereka adalah bagian dari para petinggi menengah atas dari Istana Sembilan Kegelapan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya misi kali ini. Namun, akan selalu ada orang yang mau melakukan misi tersebut asalkan bayarannya sesuai. Beberapa orang yang sedang terburu-buru untuk menerobos ke level Kaisar Alam Dewa Kekosongan atau tingkatan calon penguasa suci mungkin akan mencobanya. Bagaimanapun juga, harta karun yang dapat membantu meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos ke alam cahaya mistik cukup langka. Istana Sembilan Kegelapan yang terletak di dalam pegunungan Sembilan Kegelapan sangat marah setelah divisi pembunuhan tanpa suara membuat misi tersebut. Suasana di dalam aula rahasia di Istana Sembilan Kegelapan pun sangat tegang. Aula para dewa menjadi terlalu sombong. Mereka benar-benar telah membuat misi yang berfokus pada para petinggi Istana Sembilan Kegelapan. Mereka hanya bersikap arogan. Sebuah kelompok kekuatan yang baru diciptakan sudah berani melawan Istana Sembilan Kegelapan. Beberapa suara kemarahan terdengar di dalam aula. Pemilik suara-suara tersebut setidaknya adalah kaisar atau calon penguasa suci dan kebanyakan dari mereka adalah ahli di tahapan alam cahaya mistik. Dari sini bisa dibayangkan betapa marahnya Istana Sembilan Kegelapan. Aku ingin tahu apakah pil spiritual suci pemurnian darah benar-benar seefektif penjelasannya. Seorang calon penguasa suci bergumam dengan nada rendah. Penguasa suci lubang setan tiba-tiba mencibir dengan dingin dan semua orang pun terdiam. Istana Sembilan Kegelapan membalas dengan cara yang sama seperti aula para dewa dan membuat banyak misi pembunuhan. Namun karena hadiah mereka tidak sebaik yang diberikan oleh aula para dewa, misi itu tidak terlalu efektif. Dengan kemunculan pil spiritual suci pemurnian darah, bahkan beberapa calon penguasa suci dari Istana Sembilan Kegelapan pun menjadi tergoda. Lapor kepada Tetua Lubang Setan. Seorang kaisar di tahap puncak setengah berlutut di tanah. Berdasarkan informasi dari mata-mata kita, Zhao Feng tidak muncul selama lebih dari sebulan dan area terlarang di belakang aula para dewa tiba-tiba menjadi dijaga ketat. Banyak tetua yang hadir mulai berpikir, mungkinkah aula para dewa sedang merencanakan tindakan baru? Menurut beberapa informasi yang kami temukan, bawahan ini berpikir bahwa Zhao Feng mungkin sedang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Kaisar di tahap puncak itu pun melanjutkan. Dalam sekejap mata, banyak pesilat ahli tidak lagi menyembunyikan auranya dan seluruh aula menjadi tegang saat ruang itu sendiri tampak membeku. Beberapa kaisar merasa kesulitan untuk bernapas dan kesadaran mereka menjadi buram. Jika bukan karena mata-mata tersebut telah menyebutkan soal pelatihan Zhao Feng, banyak orang yang hadir akan lupa bahwa Zhao Feng hanyalah calon penguasa suci. Seorang calon penguasa suci berhasil membangun organisasi sebesar itu dan memaksa Istana Sembilan Kegelapan ke dalam situasi putus asa. Selanjutnya, semua orang yang hadir tahu kekuatan pertempuran Zhao Feng. Dia akan menjadi jauh lebih merepotkan jika menjadi penguasa suci. Apakah dia akan berhasil? Seorang laki-laki berambut merah dan berjubah hitam bertanya dengan suara yang dalam. Semua orang pun terdiam sejenak. Zhao Feng baru berusia 20-an tahun dan usia jiwanya hanya sekitar 30-an. Apakah mungkin ada penguasa suci alam cahaya mistik yang begitu muda? Tetua mana yang mau ikut denganku ke aula para dewa? Suara penguasa suci lubang setan terdengar. Penguasa suci lubang setan yakin bahwa Zhao Feng setidaknya memiliki peluang 60% menerobos ke alam cahaya mistik.
Sudah luar biasa bagi seorang kaisar biasa atau calon penguasa suci untuk memiliki peluang 40% untuk bisa menerobos. Tetua lubang setan, aku bersedia menemanimu, kata laki-laki berambut merah dan berjubah hitam dengan suara dingin. Sebelumnya dia telah pergi ke tanah suci bela diri sejati tetapi gagal membunuh Nan Gongsheng, jadi dia merasa sangat frustasi. Tentu, penguasa suci roda iblis, penguasa suci kebenaran iblis, ayo ikuti aku dan mari kita menginjak-injak aula para dewa. Penguasa suci lubang setan tertawa dengan dingin. Dia awalnya sangat waspada terhadap anak panah pembunuh dewa milik Zhao Feng. Namun jika Zhao Feng benar-benar sedang mencoba menerobos, dia pasti akan mati pada titik kritis terakhir untuk menerobos terlepas dari apakah dia masih memiliki anak panah pembunuh dewa atau tidak. Bukan hanya Istana Sembilan Kegelapan yang tercengang oleh misi yang dibuat oleh Divisi Pembunuhan Tanpa Suara. Di tempat lain, Sudut Sekat Hitam juga mengadakan pertemuan rahasia. Beberapa sosok hitam melayang di sekitar aula di istana bawah tanah. Tindakan baru-baru ini dari aula para dewa berdampak besar pada Sudut Sekat Hitam. Seorang tetua yang ditutupi cahaya abu-abu berkata dengan suara serak di tengah aula. Aula itu menjadi sunyi senyap. Jelas terlihat bahwa meskipun mereka telah melakukan banyak hal untuk menghentikan aula para dewa, metode yang mereka lakukan tidak terlalu efektif. Divisi Pembunuhan Tanpa Suara telah membuat sekelompok misi lain baru-baru ini yang menarik sekelompok besar pembunuh bayaran dari Sudut Sekat Hitam. Tetua Bing, apakah kita akan menyerang aula para dewa? Sosok berbaju hitam dengan aura kuat bertanya dengan hati-hati. Dasar bodoh, Sudut Sekat Hitam adalah organisasi netral. Bagaimana mungkin kita bisa menyerang organisasi lain? Jika kita melakukannya, semua kelompok lain di dinasti penguasa ini akan mengira kita bekerja sama dengan Istana Sembilan Kegelapan. Suara tetua itu terdengar sedikit marah. Salah satu alasan mengapa Sudut Sekat Hitam dapat berkembang menjadi sebesar seperti sekarang ini adalah karena sikapnya yang netral. Jika Sudut Sekat Hitam menyerang kompetitornya, itu sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa aula para dewa adalah satu-satunya kelompok yang memiliki perseteruan terbesar dengan Istana Sembilan Kegelapan. Mereka dapat memastikan bahwa misi pembunuhan ini dibuat oleh aula para dewa di Divisi Pembunuhan Tanpa Suara. Aula langsung menjadi sunyi senyap lagi. Cucuku membutuhkan beberapa pil spiritual suci pemurnian darah. Aku akan pergi ke aula para dewa secara pribadi sebentar lagi. Tetua yang ditutupi oleh cahaya abu-abu tersebut tiba-tiba berkata sebelum akhirnya menghilang. Aku tidak menyangka Raja Suci Layar Kegelapan akan secara pribadi mengambil tindakan. Masalah Sudut Sekat Hitam seharusnya akan mudah diselesaikan. **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 
menyala mata-matanya. Kelihatannya, berita tentang Tuan yang sedang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik telah bocor. Bi King Yue merasakan tubuhnya menjadi berat. "Masuklah," Bi King Yue berkata dengan lantang. Seorang penjaga pun segera memasuki aula. "Kirimkan surat-surat ini." Bi King Yue menyerahkan beberapa surat. Setelah beberapa hari, aura yang datang dari area terlarang di belakang aula para dewa mulai menjadi lebih menakutkan. Semua sumber energi murni langit dan bumi dalam jarak 10.000 km dari aula para dewa mulai berkumpul dan membuat udara terasa berat. Tidak ada struktur lapisan pelindung yang mampu menghentikan pemandangan yang dibuat oleh seseorang yang sedang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Wosh, wosh. Pada hari ini, suara terbang pun bermunculan di atas aula para dewa saat gelombang aura kuat satu demi satu tiba di depan aula para dewa. Aula para dewa, aliran gerbang langit kegelapan datang berkunjung. Penguasa suci hantu kegelapan menunjukkan senyuman jahat. Dia memimpin anggota aliran gerbang langit kegelapan langsung ke wilayah aula para dewa bahkan tanpa persetujuan. Para penjaga di depan tidak bisa menghentikan penguasa suci hantu kegelapan. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk berkunjung. Beberapa sosok lagi terbang mendekat dari kejauhan. "Bukankah ini penguasa suci hantu kegelapan?" Tawa dingin terdengar. Seorang tetua botak dengan aura yang kuat memimpin beberapa kaisar di tahap puncak perlahan terbang menghampiri. "Bukankah Anda tetua agung dari aliran kilauan hitam?" Penguasa suci hantu kegelapan bertanya sambil tersenyum. Aliran kilauan hitam juga merupakan bawahan dari Istana Sembilan Kegelapan yang terletak di Provinsi Yu. Selama beberapa hari terakhir, aliran kilauan hitam telah hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. 3 anggota petinggi aliran kilauan hitam ada dalam daftar pembunuhan dan salah satu dari mereka telah terbunuh. 3 hari kemudian, Master Aulabi, bangsawan Nanfeng sudah tiba di sini.
Seorang penjaga yang mengenakan baju besi emas berbicara di sebelah bangsawan Nanfeng. Tatapan bangsawan Nanfeng sangat dalam saat mengamati sekelilingnya dengan indera ilahinya. Dia menemukan beberapa aura kuat dan memastikan bahwa Zhao Feng memang benar-benar sedang menerobos ke alam cahaya mistik. Jika bukan karena surat Biking Yue, bangsawan Nanfeng tidak akan percaya bahwa Zhao Feng sudah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Yang mulia bangsawan, silakan lewat sini. Sekelompok penjaga segera maju dan berbicara dengan nada hormat. Beberapa hari lagi telah berlalu dan semua ahli di Aula Para Dewa merasakan aura setan Dao yang menakutkan muncul di sana. Aula Para Dewa, kalian harus memberikanku penjelasan hari ini. Penguasa suci lubang setan berdiri di langit dan berbicara dengan nada yang kuat saat cahaya hitam mengelilinginya. Beritahu tetua agung kalian untuk keluar. Jangan bilang kalau misi pembunuhan yang menargetkan para petinggi Istana Sembilan Kegelapan tidak ada hubungannya denganmu. Penguasa suci. Penguasa suci roda iblis dan penguasa suci kebenaran iblis di belakang penguasa suci lubang setan melepaskan aura setan yang tak terbatas saat mereka menyerbu masuk menuju aula para dewa. Tepat pada saat itu, Weng, boom, langit dan bumi di atas kediaman Zhao Feng bergetar saat cahaya ilahi tiga warna terbentuk. Cahaya tersebut menerangi udara dan mulai perlahan-lahan membentuk pusaran tiga warna biru, hijau, dan merah. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.